Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita menekuni pekerjaan dan profesi kita, memang ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang memberi amanah kepada kita semua. Dan seringkali kita fokus dengan tempat kerja kita itu karena ini amanah, dan itu tidak salah. Bahkan seharusnya demikian dilakukan. Tetapi jangan lupa ada amanah yang lain. Amanah ini bukan diberikan oleh masyarakat. Amanah ini bukan diberikan oleh instansi dan lembaga kita, tetapi amanah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah keluarga. Saat kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya bapak dan ibunya yang berpuasa, tetapi anak-anaknya juga demikian. Saat bapak ibu memasuki 10 terakhir bulan mulia, bulan puasa, kemudian mengisi waktunya dengan iktikaf, kemudian ke masjid-masjid untuk berzikir kepada Allah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga demikian perlu melibatkan keluarganya. Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa beliau memobilisasi keluarga terutama di malam terakhir, di malam-malam terakhir dari bulan puasa ini. Praktek seperti ini menandakan bahwa sesungguhnya tanggung jawab kepada keluarga itu penting. Taruhannya kemudian itu adalah keluarga yang bagaimana yang akan kita bentuk agar keluarga ini tidak hanya bersatu dan bersama di dunia, tetapi bersatu dan bersama hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang patut untuk kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah yang memberikan amanah itu kepada kita semua. Di bulan yang mulia ini bersama-sama untuk membangun beberapa hal. Yang pertama adalah al-usratul mu'minatul muti'ah, membangun keluarga beriman, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang taat, keluarga yang beriman tidak hanya diikat oleh kehidupan dunia semata, tetapi orang yang beriman itu dalam pandangan Al-Quran surat At-Tur ayat 21, bahwa orang yang beriman dan keturunannya yang beriman dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabah rahin. Orang yang beriman diikuti oleh anak-anak dan keturunannya yang beriman, maka saat orang tuanya dimasukkan ke dalam surga Allah meraih bahagia dan sukses. Anak-anak yang mewarisi keimanannya juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang yang beriman. Ada PR bagi kita untuk memantapkan iman itu di dalam hati kita, serta keimanan pada diri anak-anak dan putra-putri yang kita lahirkan. Kemudian yang kedua adalah al-usratul abidah, keluarga penghamba, keluarga pengabdi kepada Allah. Seorang ayah adalah Abdullah, bunda juga demikian, maka anak-anaknya juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu harus tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya menunaikan ibadah-ibadah utama di bulan yang mulia dan juga berdoa kepada Allah. Secara khusus Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah aku dekat. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, mohon maaf ya, tidak ada katakanlah. Ya, biasanya kalau ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian Allah mengatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad,
Tetapi dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah menjawabnya langsung, tidak melalui perantara Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hambanya dari keluarga al-usratul abidah, hamba pengabdi kepada Allah. Termasuk juga yang patut dijaga itu kalau dalam surat Maryam ayat 59, saudaraku, penting mengajak anak keluarga menjaga sholat dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya ayah bundanya sergap sholat tetapi anak-anaknya tidak. Dampaknya apa? Kalau dalam ayat itu ada generasi punya kecenderungan apa? Menyia-nyiakan sholat dan menuruti syahwat atau hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Dikhawatirkan yang bersangkutan tersesat dari jalan yang lurus. Yang ketiga, membangun al-usratu al-muta'allimah, keluarga pembelajar. Keluarga yang siap untuk belajar, menunaikan kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Kenapa? Karena orang yang tahu tidak sama dengan yang tidak tahu. Yang berilmu berbeda dengan yang tidak berilmu. Orang bodoh yang beribadah, ibadahnya boleh jadi diterima, tapi kualitasnya kalah dengan orang yang berilmu, kemudian ia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saudaraku, kita bangun di bulan yang mulia ini keluarga yang produktif. Al-usratu al-muntijah, keluarga yang produktif. Kalau kita memperhatikan para nabi alaihissalam, mereka itu dikenal dengan profesinya, dikenal dengan pekerjaan-pekerjaannya. Rasulullah dikenal dengan bisnis dan dagangnya, dikenal dengan pengembalaan kambingnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga demikian. Para sahabat, para nabi dikenal dengan profesi mengembala kambing dan sebagainya. Menunjukkan apa? Ini adalah keluarga yang produktif, keluarga yang memberi manfaat kepada sesama, dan itu diformulakan. Sehingga kemudian berikutnya adalah al-usratus syakirah, keluarga yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus ada ayat ini yang diajarkan oleh Allah kepada ayah bunda. Untuk apa? Meminta kepada Allah. Minta apa? Minta dibantu agar mampu mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada pribadinya dan kepada orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya di bulan Ramadan ini kita bangun al-usratun nafi'ah, keluarga yang memberi manfaat bagi kehidupan sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.